Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saya mulai lagi pertemuan kita yang ketiga. Di pertemuan yang ketiga ini materinya masih sama, yaitu tentang jaringan komputer. Hanya saja KD-nya sudah masuk pada KD 4.1, yaitu melakukan koneksi perangkat jaringan lokal maupun jaringan internet. Untuk koneksi jaringan internetnya kalian bisa mencoba sendiri yang sudah kalian lakukan setiap hari. Jadi di sini nanti prakteknya yaitu tentang melakukan koneksi perangkat jaringan lokal. Yang akan kita bahas di sini yaitu tentang komunikasi data dengan saluran telepon atau dengan telepon seluler ya. Untuk komunikasi data dengan telepon seluler yang harus diperhatikan di sini yang pertama yaitu komunikasi data, yang kedua yaitu media transmisi data menggunakan ponsel. Komunikasi data itu apa? Komunikasi data itu adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi yang terdiri dari dua atau lebih perangkat yang terhubung dalam sebuah jaringan. Itu disebut komunikasi data. Jadi proses pengiriman dan penerimaan data ya yang terdiri dari dua atau lebih perangkat yang terhubung dalam sebuah jaringan itu disebut komunikasi data. Sedangkan media transmisi data menggunakan ponsel. Media transmisi itu alat untuk mengirimkannya ya. Media transmisi yang digunakan untuk pengiriman data di sini karena di sini komunikasi data dengan telepon seluler, maka media transmisinya menggunakan ponsel atau telepon seluler. Materi berikutnya yaitu komunikasi data. Komunikasi data itu terdiri dari tiga komponen dasar, yaitu terdiri dari sumber data atau source, yang kedua yaitu media transmisi, dan yang ketiga yaitu penerima atau receiver. Komunikasi data, yang dimaksud dengan sumber data atau source itu apa? Source itu adalah alat atau elemen yang mempunyai tugas mengirimkan informasi atau data. Di sini contohnya adalah telepon atau fax ya. Sumber data bertugas mengirim ya, pengirim informasi atau data. Yang kedua adalah media transmisi. Media transmisi itu adalah saluran yang digunakan untuk mengirimkan data ya. Saluran yang digunakan untuk mengirimkan dan untuk untuk mengirimkan data dari sumber ke penerima. Salurannya itu berupa apa? Nah, salurannya itu bisa berupa kabel ya, bisa juga berupa gelombang elektromagnetik. Kabelnya macam-macam. Bisa kabel koaksial, bisa kabel serat optik ya. Unsur yang ketiga dalam komunikasi data yang paling penting juga yaitu penerima atau receiver yang menerima data setelah data dikirim melalui jalur media transmisi kemudian akan sampai kepada penerima. Nah, penerima ini disebut receiver, yaitu alat yang bertugas menerima informasi atau data. Kembali lagi contohnya adalah telepon atau fax. Materi berikutnya yaitu contoh komunikasi data menggunakan ponsel ya. Contoh media transmisinya itu bisa menggunakan Bluetooth, bisa menggunakan USB, bisa menggunakan WiFi. Ini yang hanya komunikasi data menggunakan ponsel anak-anak ya. Bluetooth, media transmisi bertukar data tanpa kabel ya, menggunakan gelombang radio dengan frekuensi tertentu dan jaraknya terbatas, jaraknya pendek anak-anak. USB yaitu ujung konektor yang dimasukkan ke perangkat selular disebut micro USB. Sedangkan ujung konektor untuk laptop disebut standar AUSB ya, USB ya, biasanya sama kan sudah tahu semuanya ya USB. Kemudian yang ketiga yaitu WiFi, wireless fidelity.
media transmisi atau bertukar data tanpa kabel dengan jangkauan antara 1 meter sampai dengan 100 meter. Ini contoh-contoh komunikasi data, media transmisi untuk komunikasi data dengan menggunakan ponsel. Anak-anak, di sini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara internet dengan intranet. Internet itu kepanjangan dari Interconnection Network, atau ada juga yang menyebut International Network, sama saja, sama-sama betul, tidak ada yang salah ya. Internet itu adalah sistem komunikasi global yang menghubungkan antar jaringan komputer di seluruh dunia sehingga dapat berkomunikasi tanpa mengenal batas wilayah, waktu, dan juga penguasa. Nah, kalau intranet itu jaringan khusus yang berbasis IP dengan sistem dan prinsip seperti internet, sistem dan prinsipnya saja yang seperti internet, tapi jangkauannya terbatas. Hanya digunakan dalam internal skala kecil ya, sebuah badan usaha dengan informasi yang terbatas. Informasinya terbatas, jangkauannya juga terbatas. Itu intranet. Jadi dia berbasis IP sama seperti internet, hanya saja di sini perbedaannya jangkauannya. Kalau jangkauannya ini internet itu jangkauannya sangat luas ya, tidak mengenal batas wilayah. Tapi kalau intranet jangkauannya terbatas, jadi hanya terbatas pada area-area tertentu saja. Kemudian informasi yang diberikan, kalau internet informasinya itu beragam. Kalau intranet biasanya informasinya hanya informasi-informasi tertentu tergantung badan usaha yang mengembangkan intranet itu. Ya, cukup ini saja anak-anak yang saya bahas di sini. Untuk prakteknya, kalian yang internet itu kan sudah kalian lakukan tiap hari. Pada proses daring ini juga kalian sudah praktek menggunakan internet. Nah, untuk praktek yang menggunakan intranet, koneksi intranet atau koneksi jaringan lokal, itu Bu Is bisa kasih contoh kalian dengan melihat link YouTube ini, https youtube.com/ki, ini ada underscore ini ya, ada garis underscore DJFEPVNNM. Kalian klik link ini, maka kalian akan melihat cara koneksi menggunakan jaringan lokal. Setelah menyaksikan YouTube ini, YouTube koneksi jaringan lokal, maka kalian buat rancangan, ya, gambar rancangan setting jaringan lokal sesuai dengan yang ada di video ini. Jadi kalian harus saksikan YouTube ini. Nah, kalian maka akan tahu bagaimana cara merancang jaringan lokal. Setelah itu kalian buat rancangannya di buku tulis, kalian gambar di buku tulis. Setelah selesai digambar di buku tulis, hasilnya kalian foto, ya, gambar tersebut kalian foto. Setelah difoto, kirim gambarnya di link tugas yang sudah saya share di Google Classroom, ya. Jadi sudah bisa dipahami, buka YouTube ini dulu, diamati YouTube-nya, nanti di situ ada cara menggambar rancangan jaringan lokalnya ada, di situ nanti kalian tiru bagaimana cara membuat rancangan jaringan lokal. Ya, setelah ditiru, ditulis di buku tulis, ya, setelah ditulis di buku tulis, baru difoto. Fotonya kalian kirimkan di link tugas yang ada di Google Classroom. Nah, cara-cara mengirimkan link tugasnya yang sudah difoto tadi adalah, ya, nih, identitasnya diisi dulu, absen, nama, kelas diisi dengan lengkap, ya. Baru kemudian masuk next, dipilih next, nanti kalian akan masuk pada bagian kedua. Nah, ini tugasnya adalah
Buatlah gambar rancangan settingan jaringan lokal dari video yang telah kamu amati pada buku tulis. Kemudian foto gambar tersebut dan kirim gambarnya di sini. Ini ada add file. Nah, ini diklik ya. Ini diklik, jangan klik submit. Ini diklik dulu. Add file ini diklik. Setelah add file ini diklik, kalian akan masuk pada insert file ini. Nah, di sini ya, pada kotak drag file here ini diklik select files from your device. Ini diklik ya, diklik. Setelah ini diklik, kemudian pilih gambar yang sudah sampean foto tadi, sampean letakkan di mana sampean pilih ya. Kemudian klik open ya. Setelah diklik open, kalian akan masuk ke sini. Nah, setelah filenya sudah tampil di sini, ini ada filenya ya, ini sudah ada filenya. Kemudian baru kalian upload ya. Setelah diupload akan tampil di sini ya, berarti ini file gambar sampean tadi sudah terupload di sini. Kalau sudah terupload di sini, baru kalian klik submit. Nah, bisa dipahami? Nah, kalau belum dipahami nanti video ini bisa diputar ulang kembali. Ya, saya akhiri cukup itu. Silahkan dipelajari betul tampilan YouTube koneksi jaringan lokal. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.